Lukas ini memang tidak jauh dari tempat di mana Yesus naik ke surga. Tempat ini juga Bapak dan Ibu disucikan oleh murid-muridnya Kristus. Tempat di mana dia mengajarkan mereka doa Bapa Kami. Lalu Bapak dan Ibu, kita berada di kompleks yang bagian dari gereja, namanya Gereja Bapa Kami atau Paternoster dalam bahasa Latini. Gereja yang paling pertama didirikan di sini oleh Ratu Helena. Kenapa Ratu Helena mendirikan gereja yang paling pertama secara resmi dari duit yang dikasih dari kerajaan Bizantium? Karena tempat ini sangat penting sesuai dengan tempat di mana Yesus lahir dan di mana Yesus dimakamkan. Kenapa tempat ini terlalu penting? Karena di tempat ini Bapak dan Ibu tidak hanya Yesus mengajarkan pertama kali doa Bapa Kami, walaupun doa Bapa Kami sudah disebutkan oleh Yesus di lain tempat pada saat dia bersabda di Bukit Sabta Bahagia. Tapi di sini pada saat dia datang ke Bukit Zaitun di sini seperti biasa di mana dia selalu datang untuk menyendiri dan berdoa. Dan pada saat dia berdoa di sini, murid-muridnya lihat atas permintaan dari mereka untuk mengajarkan mereka bagaimana kita berdoa. Kita harus menunjukkan apa. Lalu dia mengajarkan mereka doa Bapa Kami di tempat ini, di lokasi ini. Karena di tempat ini menurut tradisi juga Yesus tidak hanya mengajarkan doa Bapa Kami, tapi di sini dia berbicara kepada murid-muridnya tentang banyak hal mengenai rahasia hari-hari yang akan datang, mengenai kedatangannya kembali ke dunia ini, tanda-tanda akhir zaman, kehancuran kota Yerusalem, kehancuran seluruh dunia, banyak rahasia dan peristiwa dan hal disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya di tempat ini. Didasarkan peristiwa-peristiwa ini, tempat ini menjadi tempat yang sangat penting dalam sejarah kekristenan. Lalu gereja pertama didirikan oleh Ratu Helena yang dihancurkan sayangnya sekali lagi oleh pasukan Persia pada tahun 614. Didirikan lagi pada abad ke-12, juga hancur. Gereja yang berdiri sampai saat ini didirikan oleh seorang ratu yang datang dari Perancis. Sekali lagi ada bendera Perancis, Tuan, di sana. Karena daerah ini milik Perancis. Mereka yang atur, mereka yang melihara, mereka yang kasih kaji untuk seluruh kerja di sini. Sekarang tempat ini Bapak dan Ibu, pada saat Ratu mendirikan gereja ini pada abad ke-19, dia dimakamkan di sini. Ketika Anda masuk gereja akan lihat di sebelah kanan ada tempat kuburan, itu makam pendiri gereja ini, Ratu dari Perancis. Sekarang baik di dalam gereja maupun di halaman-halaman di sini Anda akan melihat tulisan dinding buat Bapa Kami dalam berbagai bahasa. Lebih dari 240 bahasa dari seluruh dunia, termasuk ada beberapa bahasa dari Indonesia. Ini contohnya. Bahasa resmi untuk negara Indonesia di sini Bapak dan Ibu. Ketika Anda masuk melalui ini bisa lihat bahasa Indonesia, bahasa Batak juga ada di atas di dalam gereja. Jadi Bapak dan Ibu, ada satu hal lagi yang ingin masuk guanya di sini, karena di gua ini Bapak dan Ibu yang pertama Anda akan melihat fondasi untuk gereja yang paling pertama yang didirikan oleh Ratu Helena pada abad ke-4. Yang kedua ada sebuah gua. Gua itu diyakini di mana Yesus selalu duduk dan menyendiri sambil dia berdoa. Menurut tradisi di tempat gua ini di mana Yesus pertama kali mengajarkan doa Bapa Kami kepada murid-muridnya, diucapkan bersama mereka di gua ini. Lalu Bapak dan Ibu akan mendapatkan waktu yang cukup turun, lihat guanya, foto-foto, berdoa pribadi. Ya, sekarang kita akan memasuki gua yang dipercaya di mana Tuhan Yesus sering duduk dan berdoa di tempat ini, di atas Bukit Zaitun ini. Seperti dibicarakan tadi atau disampaikan tadi bahwa ini dipercaya sebagai tempat di mana Tuhan Yesus mengajar doa Bapa Kami. Nah, doa Bapa Kami ini sesuatu doa yang sangat-sangat penting, ya, yang saya yakin banyak orang Kristen menghafal doa ini.
Kalau ada orang Kristen tidak hafal, ya mungkin dia baru jadi orang Kristen minggu lalu, ya. Jadi belum ini, ya. Doa ini sangat-sangat penting karena apa? Sebenarnya doa ini nih, saudara lihat, doa ini dimulai tidak langsung minta kepentingan kita, tapi dia langsung dengan kepentingan Tuhan. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Barulah permohonan berikut adalah berikanlah kami. Itu artinya doa itu tidak boleh melulu hanya kepentingan kita. Tapi apakah kita juga doa untuk kepentingan Tuhan dan pekerjaannya, kerajaannya, ya. Nah, banyak kali kita hanya berdoa hanya urusan kita saja, tapi urusan kerajaan Tuhan, urusan surga, urusan kerajaan Allah kita tidak gubris sama sekali. Nah, Yesus mengajar doa itu untuk memberi prinsip bahwa pertama-tama Tuhan dan urusannya itu harus didahulukan. Kedua, permintaan kita, berikanlah kami makanan hari ini yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara lihat, itu permintaan untuk kita. Tapi permintaan itu terbagi dua. Ada yang untuk urusan jasmani, ada untuk urusan rohani. Yang urusan jasmani adalah berikanlah makanan yang secukupnya. Ampunilah kesalahan, itu urusan rohani. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, urusan rohani. Berarti dari 3 permintaan, 2 rohani, 1 jasmani. Berarti berdoa itu, memang berdoa jasmani penting, tapi berdoa untuk rohani juga penting dan harus lebih banyak. Nah, apakah kita sering berdoa untuk berikan kelancaran dalam pekerjaan, gaji naik, pangkat naik, dan sehat dan sebagainya? Tapi pernah berdoa supaya iman tambah kuat? Pernah berdoa supaya tambah sabar? Pernah berdoa supaya rajin bersyukur? Pernah berdoa supaya makin hari pengetahuan firman Tuhan akan makin bertambah? Nah, kelihatannya kita ini jarang berdoa untuk hal-hal rohani. Padahal di dalam doa Bapa kami ini yang rohani lebih banyak dari yang jasmani. Lalu yang ketiga, doa ini mencakup semua waktu, dimensi waktu. Berikanlah kami hari ini. Berarti urusan hari ini kan? Ampunilah kami akan kesalahan kami. Kesalahannya dibuat kapan? Sudah lewat, makanya bisa dimintai ampun. Berarti dosanya pengampunan untuk hari kemarin, makanan untuk hari ini. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Berarti belum jatuh kan? Berarti untuk besok. Berarti doa ini mencakup 3 dimensi waktu. Kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Ya. Nah, berikutnya adalah bahwa doa ini mengajar kita untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Berikanlah kami makanan hari ini. Kenapa tidak minta 1 minggu? Berikanlah kami makanan 1 tahun berlimpah-limpah. Nanti tahun depan baru dia berdoa lagi. Karena Tuhan sudah kasih 1 tahun kan? Tapi tidak, hanya daily bread. Artinya hari ini. Supaya kenapa? Supaya besok kau berdoa lagi. Ya, maka doa ini mengajar kita untuk bergantung kepada Tuhan setiap hari, ya. Lalu doa ini itu diakhiri dengan namanya doksologi. Doksologi itu adalah lagu pujian, ya, yaitu karena engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu lagu, ya. Nah, mungkin saudara-saudara di Katolik kalau doa Bapa kami begitu biasa dilagukan. Nah, kita mungkin tidak biasa dilakukan, tapi sebenarnya itu adalah doksologi, adalah lagu pujian. Artinya, di balik doa kita, pada akhirnya semua pujian itu harus dinaikkan kepada Tuhan. Nah, itu kira-kira ringkasan doa Bapa kami. Mari kita semua masing-masing berhadapan dengan Tuhan, doa Bapa kami. 2, 3. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikian ini. Kalau saudara butuh penjelasan detail tentang doa Bapa kami, kata per kata, saya menulis buku tentang doa Bapa kami kira-kira 500 halaman. Saudara boleh pesan nanti kata per kata itu saya jelaskan termasuk sampai amin.